Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam berzikir itu ada yang namanya aktivitas. Dan aktivitas di situ di dalam berzikir yang artinya apa? Di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dengan cara melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di situ ialah aktivitas menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengingat dan juga mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah aktivitas yang ada di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di situ bisa melalui lisan, bisa juga melalui perbuatan, dan juga bisa melalui hati. Melalui lisan dengan membaca kalimat-kalimat zikir seperti tahlil la ilaha illallah. Jadi di situ kalimat tahlil la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ termasuk kepada bagian dari zikir lisan, diucapkan dengan lisan. Atau juga bisa berzikir dengan kalimat tahmid dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau bisa juga dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah. Atau juga bisa dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar. Jadi kesemuanya di situ termasuk kepada zikir lisan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai zikir lisan? Karena hal tersebut diucapkan dengan lisan. Berzikir diperintahkan dalam Al-Quran dan memberikan manfaat seperti ketenangan hati. Jadi di situ berzikir merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Senantiasa apa di situ? Untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir kepadanya. Zikir terdapat beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan jikalau kita misalkan selalu menjaga keistiqomahan di dalam berzikir. Yang pertama di situ ketenangan hati. Jadi orang yang berzikir itu akan mendapatkan ketenangan hati.
Orang kalau sudah mendapatkan yang namanya ketenangan hati, tentunya di situ hidup akan terasa damai. Karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan timbal balik dari kita mengingat Allah dengan cara berzikir, kita senantiasa hati kita akan menjadi tenang. Dan juga di situ zikir terdapat manfaat selain ketenangan hati, ada penjagaan keimanan. Jadi orang tersebut jikalau berzikir akan terasa terjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain penjagaan keimanan, ada kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan tersebut akan terpancar di dalam orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang terpancar tersebut murni sumbernya dari dalam diri mereka. Artinya ada kebahagiaan yang hakiki, ada kebahagiaan yang murni muncul di dalam jiwanya dan terpancar di dalam raganya, di dalam kehidupan mereka semuanya. Kebahagiaan itu ialah kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang tersebut sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manfaat di dalamnya ampunan dosa. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berlindungan dari mara bahaya dan gangguan setan. Jadi di situ beberapa manfaat di dalamnya. Jikalau kita misalkan sudah mengamalkan zikir, artinya kita bisa terhindar dari mara bahaya dan juga gangguan dari setan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.